saja waktu itu tak kutunda. Misi, air panas, awas, mbak, ada air panas nih, air panas ya, air panas. Nino! Ayo, cepat. Sini. Gak mau malu. Ih, ayo kalau lo mau kenalan sama Kanino juga. Gue malu, gak enak. Dia tuh sibuk, gue gak mau gangguin dia. Tuh kan jatuh kan. Gak apa-apa, dia cuma tinggal ganti baju doang kok. Ya paling dia lagi tanda tangan juga. Ayo cepet. Tunggu, tanda tangan. Iya, kenapa? Ih, dia tuh bintang kampus ini. Nih, tuh. Tuh lihat tuh. Udah. Ayo, cepet. Ada yang mau kenalan sama minta tanda tangan juga. Ya, lu cepetan maju deh. Ntar lama lagi. Iya. Kak, bener ya, misi Kak. Tuh temen gue, jangan ditawain dia. Kan dia apa? Kanino resek deh. Hilang juga. Gue janji, gue gak bakal ngefans lagi sama Kanino. Meski semua cewek... Kok jangan ngeliat dong, mana sih? Bukannya lo yang ngeliat. Jangan pakai mata dong. Ngeles lagi, lu mau curiga lagi sama Masakan gue, banget. Apa bro? Tahu nih, junior biasa. Ribet ya uzubillah. Awas. Itu bukannya barang-barang dari fansnya Kanino? Mau diapain tuh? Mau lihat ah. Kok barang-barang sama makanannya dibawa pulang ya? Ternyata cowok matre. Sip. Emang ganteng sih tuh orang. Enggak. Cowok yang sombong terus berlaga superstar itu nggak pantas diidolakan. Matre. Enggak sih. Apa? Apa lo bilang? Nggak matre, Win. Terus semua barang-barang sama makanan yang dia bawa pulang itu apa?
Ya namanya juga dikasih, ya pasti diterima lah. Lo juga gitu kan, kalau dikasih barang ya pasti lo bawa pulang ke rumah. Ya tetap aja matre. Ngarepin pemberian orang dengan jual tampang sama sok kegantengan. Kalau itu nggak matre itu apa? Ayo. Kiara, lo kenapa sih? Kayaknya benci banget sama Kanino. Pasti gara-gara insiden spidol itu ya? Iya. Dasar cowok sombong. Win, lu tau nggak? Kalau dia itu beneran bukan cowok sombong atau cowok yang sok membintang, pasti dia nggak bakal tanda tangan pipi gue. Ya udah sih, Kiara, maafin aja, namanya juga nggak sengaja. Ya, maafin Kanino yang ganteng itu. Nggak mau. Sakit hati gue. Ini enak banget sih. Ya, sandwich gue. Gue sakit hati. Gue sakit hati, Kiara. Kenapa sih? Sakit hati kenapa? Kenapa? Sakit hati sama Kanino. Kenapa? Kan Nino tolak cinta lo. Ya elah, ya wajar sih. Bukan. Nah terus? Diterima. Enggak. Terus? Kanino udah punya anak. Kia gimana hancur hati gue. Kia gimana ih. Kanino udah punya anak. Gitu. Ya, kalau biasa aja sih. Padahal kan semua cewek udah pada histeris pas tahu kalau Kanino udah punya anak. Kia gimana dong? Kia, ih, kok gue ditinggalin sih? Kan gue nyari bau buat Andara. Ya, Kenapa sih kamu gak bilang kalau kamu udah punya anak? Padahal aku mau jadi ibu dari anak-anak kamu. Wah, gak bisa dibiarin nih. Dasar ya tuh cowok, udah seganteng, sombong, gak punya sopan santun. Ternyata banyak makan korban. Dan sekarang, ketahuan dia diem-diem punya anak. Jadi gara-gara tuh orang. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna. Kamu yakin nih pulangnya nggak mau aku anterin? Nggak usah, nggak apa-apa. Lagian adik aku kebetulan lagi di daerah sini. Biar dia aja yang jemput. Oh ya udah, tapi kamu jangan bilang aku yang nggak mau nganterin lo ya. Apaan sih kamu? Kamu kan mau acaranya Pandu. Iya ya. Adik kamu mana? Belum nyampe juga. Oh ya, bentar. Kia? Ya kak, ini udah sampai parkiran kok. Oh ya udah, oke. Kak, hai, Kia. Kesalahan kali ini jangan sampai semua terulang kembali. Ya udah, kamu pulang dari acara Pandu jam malam-malam ya? Iya, tenang aja, ntar pasti aku kabarin ya. Kak, ayo kak. Kia, kenalin ini Nino. Kanino udah punya anak. Kia gimana hancur hati gue. Kiara. Hah? Kamu kok bengong gitu sih? Kak, itu cowok kakak. Iya. Nggak salah milih. Enggak.
Yakin bener cowok baik-baik? Iya, adik aku tadi ada yang ketinggalan. Oh ya, kenalin ini Kiara, adik aku satu-satunya. Nino, Halo. Yuk, pulang yuk. Kak, kenalkan Nino dari mana? Dikenalin sama teman kantor. Oh ya? Udah berapa lama kenalnya? Baru sebulanan. Hah? Sebulan? Terus langsung jadian? Ya enggak lah, nggak langsung. Terus jadinya kapan? Baru 2 minggu yang lalu. Kakak baru kenal 2 minggu. Terus menurut kakak, Kak Nino itu orangnya baik-baik aja. Kia, kamu tuh apaan sih kok jadi kepo kayak gini? Ini kan urusan kakak, lagian apa ruginya buat kamu? Kia, kakak nggak suka ya kalau bisik-bisik gitu kayak tadi depan orangnya. Kan nggak enak, nggak sopan. Ya nggak enak lah, orang baru kenal terus langsung jadian kayak gitu. Kakak itu belum tahu Nino itu orangnya seperti apa. Belum tahu latar belakangnya gimana, belum tahu semuanya deh. Jujur ya Kia, kakak itu dikenalin sama teman kantor kakak. Dan teman kantor kakak tuh baik. Kakak yakin dia nggak mungkin ngejerumusin kakak. Ya tapi kan Kak, Aduh, talk to my heart. Kakak marah beneran? Kak, aku kan cuma nanya. Lagian Nino semenarik apa sih sampai kakak segitunya? Kia, jangan recokin urusan kakak. Kak Tita marah beneran? Gimana ya caranya bilang ke Kak Tita tentang Nino dan masa lalunya? Ntar kalau gue ngomong, dia malah patah hati. Secara kayaknya Kak Tita cinta mati gitu sama Nino. Aha, gue ada ide. Lo mau minta alamat rumah Kak Nino? Lo berubah pikiran? Hah? Maksud lo? Ya lo nggak lagi nikung gue dari belakang kan? Ntar kalau Windy gue kasih tahu Nino jadian sama Kak Tita, bisa pingsan dia. Oke, gue kasih tahu alamat rumahnya Kak Nino. Tapi jujur ya, please, lo jangan suka sama Kak Nino. Cukup gue aja yang suka sama dia. Kia, Yaudah. Udah, tenang. Tahu kan gue tuh emang orangnya anti banget sama Nino. Senyum dong, jangan cemburu terus. Nih, makan. lo minum aja. Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh, Jadi beneran Nino punya anak? Wah, gue harus cari tahu nih. mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna. Tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya, hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini yang ku
Pagi, Bi. Pagi, Non. Paninonya ada. Panino, baru aja jalan. Non teh siapa ya? Saya temannya Panino. Oh, teman Panino. Aduh, Non maaf pisan ya. Sepengetahuan Bibi mah, Panino teh nggak punya teman perempuan. Terus Panino teh pesan sama Bibi, kalau ada yang ngaku-ngaku temennya, jangan percaya. Begitu, Non. Tuh kan. Nino udah tahu caranya gimana mengelabui statusnya. Yaudah, Bi, nggak apa-apa kok. Makasih ya, Bi. Oh iya, sama-sama, Non. Assalamualaikum. Salam. Cantik juga sih, Non. Kayak Bibi waktu muda dulu. Ini bukti otentik kalau Nino punya anak. Tapi tanpa foto dan bukti lainnya, pasti bakal susah kasih tahu Kak Tita. Kia, ini ada desain saya. Tapi rasanya saya nggak cocok deh dengan hasil akhirnya. Kamu perbaiki ya, karena besok saya mau meeting dengan klien. Oh iya, kalau udah selesai kamu langsung report ke saya ya, oke? Baik, Mbak. Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku. Kayaknya gue harus turun deh. Hariku, oh tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Tak, emang adik kamu kerja satu kantor sama aku? Kok kayaknya aku ngeliat mobilnya ada di sini deh. Enggak sih, cuman ya dia tuh emang kerja di interior design, terus di daerah Asia Afrika. Cuma lebih sering mobile. Emang kenapa? Oh ya nggak apa-apa. Cuman maksud aku kalau emang dia di sini, aku mau sekalian aja ketemuan. Yaudah coba aku telepon dia ya. Oh gitu ya udah. Oke bye. Mampus gue kok ketahuan. Gimana nih? Semua kali ini yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu Ya Pak. Hampir aja ketahuan. Tapi penyelidikan tetap lanjut. Yes. Oke. Next, ikutin Nino sampai pulang kantor. Biar saya cek ruangan saya lagi, nanti saya kabarin Bapak ya secepatnya. Oke Pak. terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah
kafenya yang suka Nino hangout. Kayaknya bujangan banget padahal anaknya udah TK. Masih orang. Lo adiknya Tita kan? Siapa nama lo? Kiara. Kiara. Kebetulan banget ketemu di sini. Iya ya. Mau ketemu klien. Oh, klien. Udah terlanjur nyemplung, basah sekalian deh. Gue duluan ya. Iya, iya, iya. Lu serius itu ada Tita? Cakep juga. Gue baru tahu sih Tita ada adiknya. Lo mau gue kenalin? Kalau lo mau gue kenalin, biar gue ajak ke sini. Boleh juga sih. Yaudah bentar ya. Ra, klien lo belum datang? Enggak, maksudnya iya belum. Kalau belum datang, gabung aja di table kita. Oh, nggak usah. Kayaknya bentar lagi datang kok. Macet deh. Yakin lo daripada sendirian, mending nunggunya di sana. Enggak usah. Udah. Gue mesti telepon Windy nih. Ya, halo Ki. Min, temenin gue nongkrong dong. Cepetan. Kira-kira dong Ki. Terus lo kalau ngajakin gue nongkrong, janjian dulu kek. Aduh, Win, ini tuh darurat. Dan cuma lo yang bisa nolongin gue. Lo mau ketemu Nino nggak? Hah? Kan Nino? Iya. Udah deh, cepetan kesini. Iya, gue sekarang kesana. Lo di kafe mana? Terlambat sudah semua kali ini yang ku terlambat sudah semua kali ini yang ku inginkan tak lagi sendiri bila esok Iya, itu kan Nino. Udah jangan berisik. Win. Bini. Kan Nino? Kan Nino, aku dulu anggota cheerleader tim basket di kampus Kan Nino loh. Iya, aku tuh dulu yang suka yel-yel, give me N, give me E, give me N, give me O, Nino, gitu. Oh, gua tahu tuh yang mana. Yang mana ya? Kak Nino. Wajar sih Kak Nino lupa sama aku. Fansnya Kak Nino kan bejibun. Apal hati seorang Windy ini. Kok nangis? Kenapa nangis? Ya, habis Kak Nino jahat. Dulu cuekin aku, sekarang juga cuekin aku. Berarti kan gua konsisten. Maaf ya, temen gue. Agak-agak. Pulang duluan ya. Yuk, yuk. Nino. fans lu tuh. Ngaco lo. Dia begini-begini. Mana ada cheerleader badannya montok begitu. Win, kalau malah jadi lebay badai kayak gitu sih? Gue kan sedih.
sedih, Kiara. Gue sedih. Gue kan berharap ketemu sama Kanino lagi tuh Kanino bisa ingat sama gue. Tapi ternyata, Kia. Duh, gue salah ngajakin Windy ke sini nih. Pokoknya gue gak mau tahu. Lo harus nemenin gue sampai pagi. Gue pasti gak bisa bobo nih gara-gara Kanino. Hancur hati gue, Kia. Yaudah. Yuk, pergi yuk. Ayo. Halo Mbak. Kamu di mana? Desain yang saya minta kemarin gimana? Hah? Saya butuh loh buat meeting siang nanti. Desain apa ya Mbak? Iya, saya kan kemarin kasih kamu flash disk. Kamu masa nggak inget sih? Aduh, mati dah gue. Gue lupa ngerjain. Aduh Mbak, semalam saya demam. Pulang kantor, saya langsung tidur jadi nggak ngerjain. Saya hari ini izin ya Mbak. Kia, saya tuh butuhnya hari ini, meeting sama klien hari ini. Aduh, tenggorokan saya kayaknya radang deh. Serak kan suara saya Mbak? Yaudah deh, saya cancel meeting hari ini. Nanti malam saya tunggu ya revisi kamu. Iya Mbak, makasih ya Mbak. Bahagiakan hariku, oh tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya, hilang sudah kesempatanku dengannya. Mbak, gimana kabar papanya Nevi, Mbak? Oh, gosipnya Mbak Mirna sih Pak Nino lagi punya pacar, Mbak. Iya. Jadi susah deh buat kesempatan belajar bersama. Pendek sekali. Benar. Mbak, lagi nungguin siapa? Oh, itu anak, bukan, maksudnya keponakan. Mereka ngomongin Nino. Oh, bentar ya, maaf. Telepon. Bentar ya. Siapa nggak tahu? Kamu tahu siapa? Jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda. Jangan tunda. Aduh, mana gue tahu nama keponakan yang mau gue jemput. Untung aja nggak ketahuan. Halo? Kak, ada hal penting yang aku harus omongin.
Aduh Kia, kakak tuh sibuk banget, banyak kerjaan, nggak bisa entar apa di rumah ngomongnya. Aduh nggak bisa Kak, ini tentang masa depan kakak nantinya. Duh, serius banget sih. Ya serius lah Kak Tita. Ya udah. Tapi kakak selesai dulu kerjaan kakak, baru bisa kita ngomong. Ya udah, oke. Itu anaknya Nino. Nino udah punya anak dan gak jelas istrinya siapa. Kamu yakin ini nggak bohong? Kak, gosip Nino punya anak itu dari aku kuliah udah semester 3. Makanya itu alasan kenapa aku nanya kakak. Apa nggak salah milih? Pas aku tahu cowoknya kakak itu siapa. Bayangin Kak, aku udah lulus 3 tahun yang lalu. Makanya nyambung kalau anaknya Nino umurnya segitu. Ya, terserah kakak sih. Kalau kakak mau atau enggak. Tapi yang penting buat aku, kakak itu nggak dibohongin. Gue jahat. Jahat kenapa? Pandu, kamu tuh temen deket aku di sini. Kok kamu malah tega sih sekongkol sama Nino buat ngerjain aku? Kenapa? Tak, ini ada apaan sih? Gue nggak ngerti. Lo datang ke ruangan gue, lo marah-marah, lo ngatain gue jahat. Udah deh, kamu nggak usah pura-pura nggak tahu. Pokoknya mulai sekarang aku mau putus sama Nino. Tak, Tita, tak. Maaf. Tita. Maaf, Pak. Halo, Bro. Ya. Sayang, katanya kamu sakit. Kamu kenapa? Usah pura-pura deh, Pandu udah ngasih tahu kan? Sayang, kamu tuh apa-apaan sih? Masalah kamu apa sampai Pandu harus kena marah juga? Aku nggak mau bahas, aku mau pulang. Lo udah ketemu Tita? Terus bilang apa dia? Iya, gue udah ketemu sih. Tapi dia malah nggak mau bilang apa-apa. Perempuan. Dipikirnya kita tuh selalu tahu apa yang ada dalam otak mereka. Ya udah, nanti biar gue coba ngomong lagi deh sama dia. Mungkin emang moodnya lagi jelek aja kan. Kayaknya lo emang harus ajak dia ngobrol lagi. Lo tanya baik-baik. Ada apa sebenarnya? Thanks, Sabar ya, ya. Bro. Iya. Kak, pokoknya kakak jangan mau dijelasin sama Nino. Itu namanya udah pelecehan status pacar. Dia udah gak ngehargain kakak loh sebagai pacar. Harusnya dari awal dia bilang kalau itu punya anak. Pas kakak marah dia malah sok gak ngerasa. Cowok macam apaan tuh? Ya, masuk. Maaf Mbak Tita, ada Mas Nino. Kak, jangan mau, Kak. Ngapain juga ditemuin, paling dia juga gak ngerasa. Terus gimana Mbak? Bilang aja aku udah tidur, Pi. Tapi Mbak, Udah, Pi, bilang gitu aja. Ya? iya deh Mbak. Kak, bentar ya. Malu, Titanya udah tidur, Bi? Iya, A. Begitu katanya. Katanya? Kata siapa? Kata Mbak Tita, A. Iya udah, kalau gitu saya pamit ya. Iya, A. Makasih, Bi. Iya. Syukurin. Dengan cara kayak gini, dia gak bakal ganggu Kak Tita lagi. Terlambat sudah semua kali ini.
ngapain kamu kesini? Mau nganterin kamu. Aku bisa berangkat sendiri kok. Kamu tuh kenapa sih? Kamu marah sama aku? Kalau kamu marah sama aku, kamu bilang kenapa? Aku tuh nggak mau ngomong sama kamu. Ayo Kia berangkat. Tak, kamu jelasin dong ini sebenarnya ada apaan sih? Tita, Tak, kamu jelasin sama aku dong, jangan kayak gini, Tak. Tita, Tak, kamu jelasin Tak sama aku, Tak. Tita. Bukan desain yang ini, Kiara. Tapi yang saya kasih lewat flash disk itu loh. Yang mana ya Mbak? Di flash disk warna merah. Coba kamu inget-inget lagi. Aduh, Mbak Evi, maaf, ternyata flash disknya itu ketinggalan di gelas pernak-pernik saya. Kia! Mbak, bentar ya, bentar. Aku tunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna. Tiba-tiba yang lain Kayaknya otak gue butuh refreshing deh. hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali. Halo, Win. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Gue sih nggak peduli Ki, Kanino udah punya anak apa enggak. Kalau Kanino milih sama gue mau kok jadi ibu dari anaknya. Ih, kok lu malah berubah sih? Padahal lu kemarin nangis-nangis lo sampai pagi. Ini kan lain Ki ya. Kemarin kan gue sedih, karena Kanino sama sekali nggak inget sama gue. Ya Win, misalnya Kak Nino ngebohongin lo tentang kebujangan dia, lo masih mau sama dia? Lo ini tuh lagi ceritain tentang Kanino sama cewek lain? Atau lo ada hubungan sama Kanino? Kok lo malah nuduh gue sih? Ya gue curiga aja. Lo kan nggak pernah peduli sama Kanino. Terus sekarang kalau setiap ketemu sama gue, ngebahasnya Kanino mulu. Ki, lo lagi nggak ngejar Kanino kan? Gue... Gini deh, lebih tepatnya kakak gue lagi pacaran sama Kanino. Kia, tolong bilang sama kakak lo ya, suruh nolak Kanino ya. Kanino buat gue, Kanino udah punya anak. Ya, please Kia, please, please. Kanino buat gue. Kalau tolong bilang sama kakak lo ya, jangan terima Kanino. Please Kia. Ini anak labil banget sih. Kia, please sih. Apaan sih? Iya, Kia, Kanino buat gue cinta mati sama Kanino. Jangan terima Kanino, kakak lo ya, please. Iya, Kia. Ini juga makanan gue, tolong ya. Ya. Untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku. Kak, Windy aja yang cinta mati. Langsung bilang kayak gitu pas tahu kalau Nino punya anak. Begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna. Tiba-tiba ada yang lain. Kia, kamu aja Ki yang temuin. Lah Kak, kok aku? Terlambat sudah semua Enggak, Ki yang mau jelasin semuanya. yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti. Tita, kenapa sih? Kok dia bilang lu mau jelasin semuanya? Kenapa dia nggak bilang langsung aja sama gue? Alasan kenapa kakak gue nggak mau nemuin lo? Mendingan lu tanya diri lu sendiri deh. Lu udah ngelakuin kesalahan apa aja?
Jadi, jangan ganggu kakak gue lagi, oke? Terus udah itu aja penjelasannya? Itu bukan penjelasan dong namanya. Kiara. Sebenarnya ada apa sih? Harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Lo nanya ada apaan? Ya cuman lu sama Tita lah yang tahu, men. Tapi gue beneran nggak ngerti ada apaan. Ya udah kalau gitu lu cari tahu ada apa lewat adiknya Tita aja. Kiara. Itu namanya kan. Iya kalau dia mau bilang. Kalau dia nggak mau bilang. No, lo tuh ganteng. Lo tuh bintang waktu zaman kita kuliah. Lo kasih senyum dikit aja nih, cewek-cewek udah pada histeris. Apalagi lo deketin. Lo emang paling bisa lo. Iya dong. Ya udah deh. Gua bakal usaha buat dapetin informasi tentang Tita ke Kiara. Baru temen gue. Sukses ya. Woi, Pagi, Ra. maksud lo apaan nih? Ngalangin mobil gue masuk. Lo cari masalah sama gue, ha? Sorry ya. Gua nggak mau cari masalah sama lo. Gue cuman mau ngajakin lo buat ngomongin soal Tita. Tetep nggak nyadar juga ya lo. Gue mesti nyadar gimana? Gue tahu permasalahannya juga enggak kok. Dasar cowok playboy. Udah salah tapi tetap aja nggak mau ngaku. Denger ya, Nino yang sok ganteng. Dari dulu lu itu kerjanya cuma matain perasaan cewek. Manfaatin penggemar cewek lo dengan morotin mereka. Dan sekarang lu tega-teganya manfaatin perasaan kakak gue. Manfaatin gimana? Lu tuh nggak tahu masa lalu gue. Oh, gue tahu. Paling lu tahu dari temen lu yang cheerleader situ kan? Itu nggak penting gue taunya dari mana. Yang penting gue nggak suka kalau itu tetap aja nggak mau nyadar. Lu jadi so tau kayak gini sih? Lu itu nggak tahu personal gue. Jadi lu nggak berhak bacain masa lalu gue. Gue tahu ya lu itu sebenarnya siapa. Gue juga tahu kok tentang masa lalu lu, tentang anak lu. Pokoknya gue nggak mau kakak gue jadi korban lu seperti lainnya. Gue punya anak. Iya. Lu ikut gue sekarang juga. Apaan sih? Udah cepetan. Tapi. Ini kok. Apaan sih, No? Ikut mobil gue. Tolong! No! Aduh, mobil gue gimana nih, No? Ya gampang. No! Itu apaan sih? Lu udah bener-bener gila ya? Itu mobil gue itu gimana tuh? No! Ih. Ayo sini, cepetan. Apaan sih, No? Lu ngapain sih, No? No! Udah cepet. Astaga, Nino! Cepetan. Aduh, No, apaan sih, No? Bi, tolongin aku, Bi. Ini Pak Nino nih. No! Ih! No! No, lu mau ngapain, No? Lu jangan macam-macam sama gue. No, jangan deket-deket. No! Nino, no!
lu lihat foto itu baik-baik. Dan lu jangan ngomong apa-apa sebelum lu ngerti semuanya. Foto bayi sama cewek SMA. Maksudnya apa? Jadi lu beneran nggak tahu apa-apa? Makanya lu kalau nggak tahu apa-apa, jangan nyebarin berita bohong. Bayi itu Nevi. Dan perempuan itu adik gue. Dan Nevi itu anak adik gue. Adik gue udah meninggal dari sejak ngelahirin Nevi. Dia korban pergaulan bebas. Dan ayahnya itu teman sekolah Nevi yang udah nggak tahu kemana, udah nggak jelas. Dan dari sejak saat itu gue janji sama adik gue, kalau gue bakal anggap Nevi sebagai anak gue sendiri. Dan gue bakal ngerawat dia baik-baik. Kenapa lu nggak minta tanggung jawab orang tua ayahnya Nevi? Lo nggak usah sok kasih solusi deh. Kalau lo belum pernah ngalamin kejadian yang sama. Tolong jalannya. Pelan-pelan apa sih? Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata. Ini Panti Ureda, rumah panti jompo. Iya, sekalian supaya lo tahu kemana barang-barang dari penggemar gue. Mencuri hatinya hilang sudah kesempatanku dengannya. Assalamualaikum, Oma, Opa. Waalaikumsalam. Nino, tumben datang gak bilang-bilang. Iya. Bu, Pak, nanti kita lanjutin ya. Oh ya, apa-apa. Ada tamu dulu ya. Iya, Bu. Iya, Oma, ini kebetulan ada temen aku mendadak ngajakin ke sini karena rencananya dia mau ngadain kunjungan. Terima kasih ya Nino. Nino ini sejak bertahun-tahun sangat memperhatikan panti ini. Dia ikut kebiasaan almarhum papahnya yang ikut mendirikan panti ini. Gitu. Siapa namanya? Iya, Kiara, Bu. Cantik sekali. Makasih. Oma sama Opa sangat senang bila diajak mengobrol. Iya, Bu. Tuh, sana ngobrol. Biar kebuka pikiran lo, jadi nggak asal dua orang. Udah lama, Bu, di sini? Udah lama. Oh. No, maafin gue ya. Coba gue tahu cerita sebenarnya. Iya. Tapi ini nih,
Karena kesotoyan lo nih jadi merusak hubungan gue sama Tita. Iya, gue tahu. Udah, lo tenang aja. Gue janji, gue bakal ngebantu lo perbaikin hubungan sama kak gue. Ya? Andai saja waktu itu. Siapa nih? Aduh, Mbak Evi. Halo? Iya, Mbak. Hah? Tadi bukannya saya udah minta izin lewat WhatsApp ya? Hah? Tugas. Iya. Ini udah on the way ke kantor. Wah, macet lagi. Ya. Bentar ya. Bos lo. Iya. Benterin gue ya. Ada tugas, please. Makasih ya. Dadah. Kia, Kak. kenalin adik aku Kiara. Halo. Halo. Dani. Kiara. Tak, aku langsung pulang ya. Buru malam takut macet. Ya udah hati-hati ya. Makasih udah nganterin aku. Duluan. Iya. Harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Terlambat sudah semua kali ini. Siapa, Kak? Teman? Temen deket. PDKT? Hah? PDKT. Kak, Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Maksudnya kakak PDKT, itu kakak mau ada usaha buat jadian sama Dani? ya gitu deh. Lah, apa kabar Nino? Nino, ya ke laut aja. Iya, tapi Kak, Tapi apa? Kamu heran kok kakak bisa dengan cepat menyertain hati. ya iya sih. Udah nggak usah ngomongin Nino lagi. Jangan tunda. Masa sih Tita udah deket lagi sama cowok lain? Iya, serius gue. Ya terus gue bisa apa? Itu kan hak Tita. Haknya gimana? Hubungan gue itu statusnya masih gantung. Udah gitu juga kita begini kan cuma karena salah paham doang. Iya, tapi ya balik lagi itu pilihannya Tita. Halo, No. Kenapa? Kak, emangnya bener ya? Tita udah jadian lagi sama teman kantornya. Lah, kok lo udah tahu? Pandu yang bilang. Oh, Lo besok bisa ketemuan nggak? buat? Ya, buat ngebahas soal Dani sama Tita. Nah, apa sih ini kan kamar aku? Enggak, cuma kaget aja. Aneh deh si Kia. Ya, halo sorry. Tadi ada iklan lewat dikit. Udah deh, lu jangan panik. Kan tadi gue udah janji gue bakal ngebantuin lo ngebalikan sama Kak Tita. Ya? Siapa yang nelfon? Ini Kak, Windy. Katanya dia mau ngebalikin bukunya kakak yang dia pinjam kemarin. Buku judul apa? Apa ya judulnya? Sini, kakak ngomong sama Windy. Iya. Win? Win? Wah, mati Kak tuh. Kak. Udah putus. Ya udah bilangin sama Windy kalau pinjam buku kakak, balikinnya harus rapih dan jangan sampai rusak. Oke.
adiknya Tita. Lo udah deket sama adik Tita? Ya, semenjak gue cerita soal Nafi dan semuanya. No, menurut gua nih, lo gak usah lagi lah ngejar Tita. Maksud lo? Ya lo dapetin aja adeknya. Ngaco lo. Ini tuh hal paling masuk akal, men. Daripada lo harus ngerusak lagi hubungan orang. Lo pikir si Dani itu emang gak ngerusak hubungan orang lain namanya? Ya enggak lah. Yang ngerusak itu kan gosip lo udah punya anak. Nah, dan yang tahu cerita sebenarnya itu cuman adiknya Tita. Udah, gak apa-apa. Dia juga lucu. Gue mau cari tahu tentang Dani. Dan kayaknya temen lo Pandu bisa ngebantu deh. Oh, jadi lo mau selidikin Dani kayak lo nyelidikin gue dulu. Ih, apaan sih? Kan itu sebelum gue tahu lo sebenarnya kayak gimana. Oke, udah gue bantuin. Ntar gue minta tolong juga sama Pandu. Nanti kalau gue udah dapat informasi, baru kita jalanin misi kita. Nah, gitu dong. Andai saja waktu itu tak kutunda untuk ungkapkan isi hati kepadanya, mungkin dia jadi milikku. Bimo. Itu loh. Masa nggak ngeliat sih? Lo lihat tangan gue, terus lo ikutin. Nih, sini. Lihat. Jelek banget sih. Tadi tangan lo maksudnya apa kayak begitu? Ya, biar lo bisa perhatiin nih. Coba gimana sih? Ih, jaraknya. Usir banget. Apa sih? Terlambat sudah semua kali ini, yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok Makanya jaga jarak. Gue gak mau tahu ya. Pokoknya gue mau ngebales. Hah? Iyalah gantian. Apaan gantian? Ini gantian. Enak aja. Jangan lagi. Jaga jarak. Nih, perbatasan. Emang perempuan doang yang boleh. Nah, Jangan colongan ya. siapa yang colongan? Udah, kejar sana. terlambat sudah semua kali ini, yang ku terlambat sudah semua kali ini, yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu. Kita ngapain sih ngikutin dia? Ya biar kita tahu Dani itu kerjanya apa aja di luar kantor. Tapi kok gue gak nyaman ya? Lo itu sebenarnya mau balikan nggak sih sama kakak gue? Ya mau. Tapi kan gak kayak gini juga kali caranya. Ya udah kita ikutin aja Dani biar kita tahu aslinya Dani itu seperti apa. Habis itu udah langsung kita pulang. Maksudnya ke kantor. Cepetan, itu dia keburu jauh tuh. Iya, bawel. Nah gitu. Kalau ngikutin orang sih emang harus kayak gitu. Sudah semua kali ini, yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok hari sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali, akan ku coba lagi. Pengalaman Anak ibu yang soleh. sesuatu untuk dikerjakan, jangan tunda, jangan tunda. Ya udah, nanti malam kita ketemu sama Pandu. Ya. Yuk. Dani itu anak yang baik dan sopan sih. Kerjaannya juga bagus. Ya walau nggak terlalu menonjol lah. Tapi ya dia tipikal anak baik sih. Nggak apa-apa.
kedekatan dia sama ibunya bisa gue pakai buat pengaruhin kakak gue. Yaudah deh, gue duluan ya. Mau gue anterin nggak? Udah, nggak usah. Ntar kalau Kak Tita tahu malah curiga lagi. Duluan ya. Dah. Ya, dadah. Lu ngapain ngeliat tempe begitu banget? No, lu yakin lu gak bakal jatuh cinta sama dia? Kenapa sih? Lu suka sama dia? Kalau gue jujur nih, gue sih lebih suka sama adiknya. Kiara itu lebih punya semangat. Meletup-letup. Terus pesonanya, men. Kuat. Pertanyaan gua, lu ngerti nggak meletup-letup tuh gimana? Hah? Itu begitu kalau lu masak air tuh. Gitu. Lagian lu tahu dari mana dia kuat? Itu tadi semangat banget ya. Kakak beneran cinta sama dia? Emang kamu kenapa aku nanya gitu? Iya, abisnya kan kakak baru putus sama Nino. Dan kakak segampang itu pindah hati ke cowok lain. Kamu tuh kepo aja ya jadi orang. Bukannya kepo, Kak. Aku cuma pengen kakak tanya ke lubuk hati kakak yang dalam gitu loh. Ya, kamu tuh tahu apa sih? Nih, lihat ya, Kak. Sini. Tuh. Dani, anak mami, Kak. Kiara, kamu tuh jangan suka menilai orang kalau kamu tuh belum tahu siapa dia sebenarnya. Ya terus, kalau dia deket sama cinta banget sama mamanya, kakak mau ntar bersaing sama ibunya kalau kakak jadi istrinya dia, hah? Kamu tuh kenapa sih Kiara? Selalu ngegerecokin hubungan kakak sama teman-teman cowok kakak. Ya abisnya menurut aku, dia itu bukan cowok yang tepat buat kakak. Oh ya, terus kalau Dani tuh nggak tepat buat kakak, terus siapa yang tepat? Nino. Kamu tuh jangan ngawur ya Kiara ya. Jelas-jelas kamu tahu Nino tuh cowok nggak bener dan kamu suruh kakak balikan sama dia. Nggak akan pernah. Tapi kan, Kak. Ya ampun, kalian ini kenapa sih? Aduh, bentar ya, Mah. Kak, Nino itu orangnya bukan kayak gitu, Kak. Ini semua karena aku kehasut sama omongan teman-teman aku pas kuliah. Dan ternyata pas aku selidikin emang ada anak. Seperti yang digosipin, tapi itu bukan anaknya, Kak. Itu keponakannya. Udah, itu aja penjelasan kamu. Iya. Keluar kamu. Kak, aku minta maaf, Kak. Keluar! Kak! Aduh. Kak! Ya, ini sebenarnya ada apa sih sampai kakak kamu marah begitu? Hah? Ya, sebaiknya kamu gak usah ikut campur urusan kakak kamu. Seperti halnya papa sama mama selama ini selalu membebaskan pilihan kalian. Asal bertanggung jawab. Dan sudah tahu resiko dari pilihan itu, ya? Iya, Pak. Kia bakal berusaha kok untuk memperbaiki hubungan Kak Tita sama Kak Nino. Kia, papa kamu kan sudah bilang, kamu nggak usah ikut campur masalah kakak kamu. Tapi, Ma, Kia itu merasa bersalah. Kakak kamu itu sudah dewasa, biarkan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau maaf dari kamu itu belum cukup. Lu yakin lu gak bakal jatuh cinta sama dia? Kenapa sih? Lu suka sama dia? Kalau gue nih ya, jujur. Gue sih lebih suka sama adiknya. Kiara itu lebih punya semangat. Meletup-letup. Terus pesonanya, men. Lu ikut gue sekarang juga. Apaan sih? Ih, capek-capek kan. Ini. Ih, apaan sih, No? Ikut mobil gue. Tolong! Ih, No. Aku sadari yang ada hanya aku dan kenangan masih teringat jelas. Lu lihat foto itu baik-baik. Dan lu jangan ngomong apa-apa sebelum lu ngerti semuanya. Untukku
mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku Gue tahu. Udah, lo tenang aja. Gue janji, gue bakal bantuin lo memperbaiki hubungan sama kakak gue. Oke? harus mencintai. Jaraknya! Usir banget. Apa sih? Ku harus tanpamu, akan tetap kuarungi hidup tanpa bercinta. Loh, sayang kamu kok bangun? Aku tadi mimpi mama. Ya udah, biar papa temenin di kamar ya. Tapi kamu harus janji, kamu harus bobo lagi, ya. Ya udah, yuk sini. Ya, papa gendong aja ya. Oh, aduh. Pagi. Maaf Pak, sorry, kita sarapan di kantor lain ada meeting. Kak, ini mangkuk. Sebaiknya kamu ajak makan siang kakak kamu. Mungkin kamu bisa cari tempat yang nyaman supaya kakak kamu bisa maafin kamu. Bener juga ya, Ma. Mama yang paling hebat deh. Ya nggak, Pak? Kak! Hai! Kak, makan bareng yuk. Nggak bisa, aku sibuk banget, nggak bisa ninggalin kantor. Oh, nggak bisa ninggalin kantor. Yaudah, kita makan di kantin kantor, ya? Aku lagi diet. Sibuk, diet. Alasan apa lagi, Kak? Buat nolak aku? Udah deh, jangan cari masalah ya di sini. Sana balik. Ya udah. Aku cabut deh. Dah. Sayang, Hey, udah makan siang belum? belum, kamu? Belum juga. Ya udah kita makan di kantin aja yuk, biar nggak makan waktu banyak. Ya udah, yuk. Yuk. Terlambat sudah semua kali ini yang ku terlambat sudah semua kali ini yang ku No, maafin gue ya. Gue nggak bisa bikin lo sama kakak gue balikan. Kok lo yang minta maaf sama gue? Ya kan gue udah gagal. Itu tuh namanya emang belum jodoh. Ih, kok gitu sih? Ya iya dong, ngapain dipaksain? Ya. Yaudah deh. Semoga lo bisa dapat gantinya kakak gue yang lebih baik, ya? Nah, siapa orang gue udah dapet? Kok cepet banget? Ini amit-amit. Ternyata lu sama Kati itu sama aja ya? Lo dengerin dulu, ini tuh orangnya soalnya emang lucu banget. Lo mau tahu nggak orangnya siapa? Enggak. Kok lo jawabnya judes gitu? Oh, gua tahu. Pasti lo cemburu kan? Apa? Gue cemburu. Enggak lah. Ew banget. Orangnya itu lo. Gue lebih suka sama lo dibanding sama Tita. Gue selalu ngerasa deg-degan kalau di deket lo dan gue gak ngerasa itu di Tita. Ih, apaan sih, No? Jalan gila deh. dia jadi milikku.
Ra, dengerin. Gue baru bilang gue suka sama lo. Kok malah dibilang gila sih? Aneh lo. Misi. Arman, asli. Ayo Ki, ini kesempatan buat lo dapetin Nino. Ki, jangan. Lo tega banget sih nyakitin Kak Tita 2 kali. Lo jahat banget kalau beneran terima Nino. Tapi Ra, Nino adalah cowok impian masa lalu lo. Masa lo mau lepas gitu aja? Dulu susah payah mesti bersaing dengan cewek lain. Dan sekarang cowok idola itu datang sendiri dan nembak lo. Aduh, No, gue nggak tahu gue bisa terima lo atau enggak. Kenapa? Karena gue mantannya Tita. Pak, gue itu jadian sama Tita cuman karena Pandu ngedesek gue buat jadian sama dia. Karena Pandu tuh ngeliat gue nggak pernah pacaran serius. Sumpah. Dan Pandu tuh bilang katanya Tita itu cewek yang baik. Jadi kalau gue mau cari istri, Tita itu calon ibu yang baik. Tapi kan itu semua menurut dia, bukan menurut gue. Jadi lo pacaran sama kakak gue cuma gara-gara itu? Iya. Aduh, No. Gue kayaknya tetap nggak bisa terima lo. Karena gue rasa gue nggak bisa jadi ibu yang baik buat Nino. Ya, sorry ya. Akan ku coba lagi. Pengalaman pahit yang ku jadikan pelajaran dalam hidup yang tak akan terlupakan. Hello, Kia. Lo ngajakin gue kesini mau ngapain sih? Katanya lo mau cerita. Ki, kok lo kayak bingung gitu sih? Queen, kalau gue cerita sesuatu, lo jangan marah ya. Ya enggak lah, ngapain harus marah? Nggak ada imbasnya kan buat gue? Ada sih, sedikit. Jadi, gue ditembak Nino. Au, mati dong. Apa lo bilang tadi? Lo ditembak Nino? Ah, Kia, lo ditembak sama Nino. Tuh kan bener, lo bener-bener nikung gue dari belakang. Gak kayak gitu juga, gue gak terima kok. Lagian gila aja orang dia mantannya kakak gue. Ya tetap aja lo ditembak sama Nino. Gue gak rela Kia, gue gak rela. Kia, ditembak sama Nino, gue gak rela. No. Banyak cewek-cewek yang ngejar-ngejar lo, cuy. Tapi Kiara doang yang nolak lo. Dan itu keren buat gue. Lu jadi ngetawain gue. Ini yang bilang katanya Kiara tuh lebih baik daripada Tita. Ya emang sih. Nah, dan Kiara nolak lo. Itu juga jadi salah satu poin yang bikin dia tuh makin menarik dan unik, man. Kiara. No, ngapain sih kesini? Ya mau nemuin lo lah. Aduh, No, kok dilihat Kak Tita itu nggak enak? Emang kenapa? Masa gue salah datang ke sini? Aduh, sakit. Aduh, udah sana pergi. Sakit lo ngapain nyubit-nyubit gue sih? Sakit tau gak lo? Sakit. Aduh, Pergi nggak? sakit. Lepasin. Hai Tak, apa kabar? Ini kenapa sih? Sama. Ngapain lagi sih Nino kesini?
saja waktu itu tak kutunda. Kiara. Ungkapkan isi hati kepadanya. Mungkin dia jadi milikku, bahagiakan hariku. Oh tetapi kenyataan tak begitu. Di saat ku mencoba merajut kata dan berharap semua menjadi sempurna, tiba-tiba ada yang lain yang mencuri hatinya. Hilang sudah kesempatanku dengannya. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Gue pengen ngomong sama lo, Ra. Sudah berganti, kesempatan itu terbuka kembali. Akan ku coba lagi. Cukup sudah kesalahan kali ini. Jangan sampai semua terulang kembali. Keraguan dalam hatiku harus ku buang jauh bila ingin mendapatkan yang terbaik. Terlambat. Dia ngapain sih? Aku nggak tahu. Gak boleh tahu. Ntar dulu dong. Tak lagi sendiri bila esok mentari sudah berganti. Kenapa Kak? Kia, tolong bilangin sama Nino ya, jangan gangguin kakak lagi kayak tadi. Kan gak enak kalau aku pergok sama Dani. Kan. Nino emang suka bikin masalah. Kak Tita malah salah sangka, terus malah berantem sama Dani. Sesuatu untuk dikerjakan. Terlambat sudah semua kali ini. Yang ku terlambat sudah semua kali ini. Yang ku inginkan tak lagi sendiri. Bila esok mentari Dani, kamu tuh salah sangka. Aku tuh udah gak perasaan apa-apa lagi sama Nino. Kamu jangan salah paham gitu dong. Apa? Putus? Cuma karena masalah begitu aja kamu mau putus? Gue harus ngelakuin sesuatu nih. Iya, Pak. Terima kasih. Dan. Sini. Kenapa sih? Dan tolong banget, kalau lo emang mau hubungan lo sama kakak gue tetap lanjut, gue bakal ngejelasin semuanya tentang hubungan Nino sama kakak gue. Oke? Ya? Kok nggak dijawab-jawab? Bilang dong iya atau enggak. Tapi gue maunya sih lo bilang iya, ya? Oke. Sip. Jadi jam 7 nanti malam lo datang sama kakak gue. Awas kalau sendirian, oke? Emangnya harus ya gue ketemuan sama Dani sama Tita? Harus. Abisnya gue udah gak mau gangguin hubungan kakak gue sama cowoknya. Ya gue paham, tapi kan urusan ini cuma antara lo dan gue. Ih, yang itu dilupain aja kenapa sih? Udah deh, yang penting sekarang itu ngurusin mereka ketimbang kita. Iya udah deh. Tapi gue ngajak Pandu ya. Ya udah, terserah. Pokoknya nanti malam jam 7 ya. Oke. Iya. Aduh, kamu tuh ya pagi-pagi kok udah teleponan sih? Mana desain baru saya? Aduh, Mbak Evi. Kadang-kadang emang suka datang gak dijemput, pulang gak diantar deh. Kamu pikir saya jelangkung apa? Cepetan, mana desain baru kamu? Iya Mbak, bentar ya. Ntar saya anterin. Jadi lo bakal tegesin sama Kanino kalau lo nolak dia, terus lo mau pergi gitu? Kiara, kok ditinggal sih?
Sorry ya, tadi habis ngejemput Windy. Sebelumnya, gue mau minta maaf sama Nino, Dani, dan terutama kakak gue. Ya, karena kekepoan gue, semuanya jadi bermasalah dan ribet. Gue bener-bener gak ada maksud apa-apa. Gue cuma ngerasa gue mau ngejagain kita gue. Dan kalau perlu, gue bakal ngejagain kalian. Biar semuanya tenang. Ra, lo nggak salah. Wajar kok kalau lo mau ngelindungin kakak lo, orang yang lo sayang. Gue juga gitu. Gue ngelindungin Nevi dan ya semuanya jadi salah paham kan? Iya, Kia. Nino bener. Jadi, kakak udah gak marah lagi? Aku juga mau bilang terima kasih sama kamu, Ki. Gara-gara kamu hubungan kami jadi lebih serius. Dan kakak bakal lebih seneng lagi kalau kamu mau terima cinta Nino. Apalagi nih ya, ternyata gue itu cinta pertamanya Kiara. Apaan sih? So-so mau ngelak nih kalau nggak percaya. Nih buktinya. Nih. Kak, itu aku foto sama dia. Kakak tuh baru ingat, ternyata foto cowok yang kamu tunjukin waktu di kampus dulu itu Nino. Makanya kakak kasih aja ke Nino, kakak mau pastiin. Kakak. Oh, Kia. Lu sama siapa nih? Tuh, sama Pandu aja. Iya tuh bener, jodohin aja sama Pandu. Pandu ngefans sama dia. Kok jadi gue sih? Tapi nggak apa-apa juga sih. Ra, terus jadinya gimana? Lo mau terima gua nggak? Udah sih, terima aja. Gue tau kok, lo dari dulu sampai sekarang naksir kan sama Kak Nino? Apaan sih? Sotoy deh. Buktinya dari dulu, lo gak mau kenal kan sama Kak Nino? Tapi sekarang malah galau ditembak sama Kak Nino. Ya udah gimana? Tita aja udah ngerestuin kalau kita pacaran. Nggak punya alasan lagi kan? Yaudah deh, gara-gara semuanya maksa. Gue terima. Jangan menunda sesuatu untuk dikerjakan. Jangan tunda, jangan tunda. Ada nyodok-nyodok kali dari bawah ya? Goblok. Kan Nino terus.